Selamat pagi Bu dosen dan juga selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3, izin mempresentasikan mengenai materi kita hari ini yaitu location strategis. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dinda Sukma dengan nomor NIM 24075210057, nomor absen 9, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Gustai Putumia Permasidewi dengan NIM 240752158 absen 10. Baik, izin perkenalkan nama saya Gita Trisnayanti dengan NIM 24075210071 absen 13. Baik, perkenalkan nama saya Niko Mangrika Miliasari dengan NIM 24075211072 dengan absen 14. Baik, perkenalkan nama saya Kade Agus Judharma Putra dengan NIM 24075213773 dengan absen 31. Baik, itulah tadi anggota kelompok kami. Selanjutnya, adapun topik pembahasan kami pada hari ini, yaitu yang pertama, the strategy important of location. Yang kedua, factor effect location decision. Yang ketiga, method of evaluating location alternative. Yang keempat, service location strategy. Dan yang terakhir itu ada geographic information system. Untuk materi selanjutnya, yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Gita, dipersilakan. Baik, izin di sini saya akan membahas pentingnya lokasi yang strategis. Bisa di next? Baik, nah dalam dunia bisnis yang terus berkembang, pemilihan lokasi menjadi keputusan penting yang sangat memengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. Nah, banyak sekali perusahaan besar seperti FedEx, Merchandise-Benz, dan Hard Rock Cafe membuktikan bahwa lokasi yang tepat dapat memberikan keuntungan yang besar. Nah, misalnya di sini ada Hard Rock Cafe, itu dia membutuhkan 3 tahun persiapan sebelum membuka cabangnya di Moskow. Yang dia mengingat sendiri bahwa tantangan dalam rental pasokan makanan di Rusia itu semakin berkembang. Nah, dari contoh Hard Rock Cafe ini, jelas bahwa keputusan lokasi bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Bisa di next. Nah, di sini saya akan membahas pengaruh lokasi terhadap biaya dan juga keuntungan. Nah, lokasi sangat berpengaruh terhadap risiko dan biaya operasional suatu bisnis. Nah, biaya transportasi misalnya bisa mencapai 25% dari harga jual produk. Artinya, seperempat dari total pendapatan bisa habis hanya untuk biaya pengiriman bahan baku dan distribusi barang jadi. Nah, selain itu, biaya lain seperti pajak, upah tenaga kerja, dan harga baku dan sewa juga sangat dipengaruhi oleh lokasi. Nah, jika semua faktor ini diperhitungkan, lokasi dapat menentukan hingga 50% dari total biaya operasional perusahaan. Nah, karena itu, banyak perusahaan memilih lokasi yang memiliki akses transportasi yang baik. Sejak dahulu, kota-kota berkembang di sekitar sungai dan pelabuhan karena keunggulan transportasinya. Nah, sekarang itu jalur kereta api, jalan raya utama, dan bandara menjadi faktor utama dalam pemilihan lokasi bisnis. Infrastruktur transportasi yang baik memungkinkan perusahaan mengirim barang dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Bisa di next. Di sini saya juga akan membahas apa saja sih faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Nah, perusahaan biasanya mempertimbangkan untuk pindah lokasi jika kapasitas produksi sudah tidak mencangkupi atau terjadi perubahan dalam faktor-faktor seperti tenaga kerja, nilai tukar mata uang, biaya operasional, atau permintaan pelanggan. Nah, ada 3 opsi utama dalam menentukan lokasi. Yang pertama itu ada memperluas fasilitas yang sudah ada tanpa pindah. Yang kedua, tetap di lokasi lama tetapi menambah fasilitas baru di tempat lain. Yang ketiga, menutup fasilitas lama dan pindah ke lokasi yang lebih menguntungkan. Lalu ada juga jenis bisnis juga mempengaruhi strategi pemilihan lokasi. Yang pertama itu ada industri manufaktur lebih fokus pada lokasi yang dapat menekan biaya produksi. Yang kedua itu ada
Perusahaan retail dan layanan mencari lokasi yang bisa menarik pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Lalu yang ketiga ada gudang dan pusat distribusi mempertimbangkan kombinasi antara biaya dan kecepatan pengiriman barang. Oke, bisa di next. Nah, di sini saya akan membahas juga apa saja sih lokasi itu sebagai kunci keberhasilan bisnis. Nah, karena lokasi sangat berpengaruh pada biaya dan pendapatan, keputusan ini bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan bisnis. Perusahaan besar kini itu berlomba untuk menempatkan operasinya di pasar utama agar bisa lebih kompetitif. Nah, kesalahan dalam pemilihan lokasi bisa menyebabkan tingginya biaya operasional dan menghambat pertumbuhan bisnis. Nah, setelah perusahaan memilih lokasi, banyak biaya menjadi tetap dan sulit dikurangi. Nah, jika lokasi memiliki tarif listrik yang mahal, perusahaan harus menanggung biaya energi yang lebih tinggi. Begitu juga jika tenaga kerja di wilayah tersebut mahal atau kurang terampil, efisiensi produksi bisa juga terganggu. Oleh karena itu, memilih lokasi yang tepat bukan hanya keputusan strategis, tetapi juga investasi jangka panjang yang akan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada rekan saya Nia, dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi tersebut. Nah, pemilihan lokasi fasilitas itu menjadi jauh lebih rumit seiring dengan perjalanan eh, kehidupan atau globalisasi. Nah, globalisasi ini terjadi karena adanya perkembangan seperti ekonomi pasar, komunikasi internasional yang lebih baik, perjalanan dan pengiriman yang lebih cepat, kemudian kemudahan arus modal antar negara, dan juga perbedaan biaya tenaga kerja yang tinggi. Nah, urutan batas lokasi sering sekali dimulai dengan memilih negara tempat beroperasi. Salah satu pendekatan untuk memilih negara adalah mengidentifikasi apa yang menurut perusahaan atau organisasi tersebut merupakan key success factor untuk mencapai keuntungan yang kompetitif dari perusahaan tersebut. Terdapat 6 key success factor yang digunakan oleh World Economic Forum setiap 2 tahun sekali itu dengan memberi peringkat daya saing global terhadap 137 negara. Nah, pada layar itu terlihat bahwa Swiss itu berada pada posisi pertama karena tingkat tabungan dan investasinya yang tinggi, keterbukaan terhadap perdagangan, pendidikan yang berkualitas, dan pemerintahan yang efisien. Setelah memutuskan negara yang terbaik untuk lokasinya, perusahaan itu akan berfokus pada kawasan yang dipilih. Dan langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan lokasi itu adalah memilih lokasi tertentu dalam suatu komunitas. Nah, perusahaan itu harus memilih satu lokasi yang paling sesuai untuk pengiriman dan penerimaan, baik itu zonasi, utilitas, ukuran, dan biayanya. Adapun faktor-faktor kunci dalam pengambilan keputusan lokasi bisnis akan saya bahas pada slide berikutnya. Boleh di next. Oke, jadi ini adalah key factor success yang dimana itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah keputusan negara atau country decisions, yang terdiri atas yang pertama itu resiko politik, peraturan pemerintah, dan sikap masyarakat dan juga insentif. Misalnya nih, perusahaan itu lebih mementingkan berinvestasi di Kanada karena stabilitas politiknya itu dibandingkan dengan Venezuela yang mengalami ketidakpastian politik. Lalu yang kedua itu ada isi budaya dan ekonomi. Contohnya, perusahaan Amerika itu ingin masuk ke Jepang, itu perlu memahami budaya kerja yang berbeda dan kebiasaan konsumsi masyarakat Jepang sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah lokasi pasar.
Misalnya perusahaan mobil itu memilih Meksiko karena dekat dengan pasar Amerika Serikat yang merupakan salah satu pasar terbesar di dunia. Lalu aspek tenaga kerja atau sikap produktivitas dan biaya, di mana contohnya itu ketika banyak perusahaan manufaktur itu memilih Tiongkok, itu karena biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan negara barat. Selanjutnya itu ada ketersediaan pasokan, komunikasi, dan energi. Di mana contohnya itu seperti perusahaan teknologi, itu seperti Apple, beroperasi di Amerika Serikat karena infrastruktur komunikasi dan teknologi yang sangat maju di Amerika Serikat tersebut. Lalu yang terakhir, itu adalah nilai tukar mata uang dan risiko terkait, di mana contohnya itu seperti perusahaan ekspor itu memilih berinvestasi di negara dengan mata uang stabil agar tidak mengalami kerugian akibat fluktuasi nilai tukar mata uangnya. Oke, yang kedua itu adalah keputusan wilayah atau komunitas, atau bahasa Inggrisnya itu adalah region or community decisions, di mana yang pertama itu adalah keinginan wilayah. Misalnya, Tesla itu memilih mendirikan pabrik di Texas karena ingin mengurangi ketergantungan pada California dan mencari area dengan pajak yang lebih rendah. Lalu yang kedua itu ada daya tarik wilayah yang dimana termasuk budaya, iklim, dan lain-lain, dimana contohnya itu adalah perusahaan teknologi yang lebih suka Silicon Valley karena ekosistem teknologi yang berkembang pesat. Lalu yang ketiga, itu ada ketersediaan tenaga kerja dan sikap terhadap serikat pekerja. Contohnya itu ketika pabrik mobil itu lebih memilih wilayah selatan karena lebih sedikit serikat pekerjanya dibandingkan dengan wilayah timur laut. Lalu yang selanjutnya itu adalah biaya dan ketersediaan utilitas. Contohnya itu seperti perusahaan kimia yang memilih lokasi dekat dengan sumber air besar untuk proses produksinya, karena itu akan memudahkan juga dia ntar waktu proses produksi. Lalu selanjutnya itu ada regulasi lingkungan tingkat negara, bagian, dan lokal. Di mana contohnya itu adalah perusahaan minyak dan gas memilih negara bagian Texas karena regulasi lingkungannya itu lebih longgar dibandingkan dengan California. Lalu selanjutnya itu ada insentif pemerintah dan kebijakan fiskal, yang dimana contohnya itu adalah Amazon yang memilih membangun kantor di Virginia karena insentif pajaknya itu yang besar. Lalu kedekatan dengan bahan baku dan pelanggan ini juga perlu diperhatikan karena ya ini berpengaruh pada proses produksinya. Seperti contohnya itu adalah pabrik kertas yang memilih lokasi dekat dengan hutan untuk mengurangi biaya transportasi bahan baku. Lalu yang terakhir itu adalah biaya tanah dan konstruksi, di mana salah satu contohnya adalah ketika perusahaan itu memilih daerah pedesaan karena harga tanah itu biasanya lebih murah di pedesaan dibandingkan kota-kota besar. Boleh di next? Oke, yang ketiga yang memasuki faktor sukses yaitu keputusan lokasi atau site decisions, di mana yang pertama itu adalah ukuran dan biaya lahan. Contohnya itu seperti gudang logistik memilih lokasi di pinggiran kota itu karena lahannya itu lebih luas dan murah dibandingkan di pusat kota. Yang kedua itu sistem transportasi, baik itu udara, kereta api, jalan raya, atau jalur air, ini mana contohnya itu seperti bandara kargo dibangun dekat jalur kereta dan jalan raya utama untuk memudahkan distribusi dari barangnya. Terus yang ketiga itu ada pembatasan zonasi. Contohnya itu ketika salah satunya adalah restoran cepat saji tidak bisa dibangun di area perumahan itu karena aturan zonasi yang melarang bisnis komersial di daerah tersebut. Lalu yang keempat itu ada kedekatan dengan layanan atau pasokan yang dibutuhkan. Nah, contohnya ini misalkan rumah sakit ini dibangun di dekat pemasok alat medis dan farmasi untuk memastikan pasokan itu cepat dan bahan bakunya itu juga bisa didistribusikan dengan baik. Lalu selanjutnya itu adalah isu dampak lingkungan. Seperti contoh itu adalah pabrik semen. Nah, pabrik semen ini tidak boleh dibangun di dekat area pemukiman karena polusi udara yang akan ditimbulkan dari proses produksi dari semen tersebut.
Lalu yang terakhir itu adalah kepadatan pelanggan dan demografi. Di mana contohnya itu seperti supermarket, dibangun itu di daerah dengan populasi tinggi agar lebih banyak pelanggannya. Boleh di next. Nah, selain globalisasi, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi keputusan lokasi. Di antaranya itu seperti yang dikatakan Gita tadi, itu ada produktivitas tenaga kerja, nilai tukar mata uang asing, budaya, perubahan sikap terhadap industri, dan kedekatan dengan pasar, pemasok, dan juga pesaing. Boleh di next? Baik, yang pertama itu kita bahas tentang produktivitas tenaga kerja, yang dimana saat menentukan lokasi itu mungkin manajemen tertarik dengan upah yang rendah di suatu daerah, namun upah tidak dapat dipertimbangkan sendiri, seperti yang dialami oleh salah satu kasus, yaitu Otis Elevator, saat membuka pabriknya di Meksiko pada tahun 1998. Namun saat ini Otis pindah ke pabrik di South Carolina karena lebih menguntungkan. Ketika kita membahas tentang produktivitas tenaga kerja itu kita bisa cari dengan membagi biaya tenaga kerja per hari dengan produksi dalam unit per harinya. Itu akan menghasilkan harga tenaga kerja per unit. Nah, pada kasus pabrik Carolina Selatan tadi yang dialami oleh Otis itu ketika dia membuat pabrik di Meksiko itu setelah diperhitungkan harga tenaga kerja per unitnya itu sebesar $1,25 per unit. Lalu dibandingkan dengan ketika dia mendirikan pabrik di Carolina Selatan itu harganya itu cuman $1,17 per unitnya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa di Carolina Selatan itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan mendirikan pabrik di Meksiko dari segi produktivitas tenaga kerjanya. Boleh next. Selanjutnya kita akan membahas tentang exchange risk dan currency risk, di mana nilai tukar dan resiko mata uang. Nah, meskipun tingkat upah dan produktivitas itu mungkin membuat suatu negara tanpa ekonomis, nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat meniadakan penghematan apapun. Namun, terkadang perusahaan itu dapat memanfaatkan nilai tukar yang sangat menguntungkan dengan merelokasi atau mengekspor ke negara asing. Akan tetapi, nilai mata uang asing terus naik dan turun itu di sebagian besar negara ya kita tahu. Nah, perubahan tersebut dapat membuat lokasi yang baik pada tahun 2018 itu menjadi bencana pada tahun 2022. Nah, nilai operasional itu menggambarkan situasi ketika perusahaan memiliki kapasitas, kelebihan kapasitas di banyak negara dan kemudian mengalihkan tingkat produksi dari suatu lokasi ke lokasi lain seiring dengan perubahan nilai tukar. Boleh di next? Oke, yang ketiga itu adalah cost atau biaya. Kita dapat membagi biaya lokasi ini menjadi dua kategori, yaitu kategori berwujud dan kategori tidak berwujud. Kategori berwujud itu adalah biaya yang diidentifikasi dan diukur secara tepat. Nah, biaya ini tuh meliputi utilitas, tenaga kerja, material, pajak, penyusutan, dan biaya lain yang dapat diidentifikasi oleh Departemen Akuntansi atau manajemennya. Selain itu, biaya berwujud itu juga dapat seperti transportasi bahan baku, transportasi barang jadi, dan konstruksi lokasi yang semuanya diperhitungkan dalam keseluruhan biaya lokasi. Nah, di mana insentif pemerintah itu juga termasuk dalam biaya berwujud. Selanjutnya yaitu adalah biaya tak berwujud, yang dimana biaya tak berwujud ini lebih sulit diukur. Biaya tersebut itu meliputi kualitas pendidikan, fasilitas transportasi umum, sikap masyarakat terhadap industri dan perusahaan, serta kualitas dan sikap calon karyawan. Biaya tersebut itu juga meliputi variabel kualitas hidup, seperti iklim dan tim olahraga yang dapat mempengaruhi perekrutan personel. Baik, sekian materi yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu faktor keempat dari
Ya, yaitu political risk, values, and culture, atau resiko politik, nilai, dan budaya. Yang dimana berbicara mengenai resiko politik yang tentunya terkait dengan sikap pemerintah nasional, negara, dan juga lokal terhadap kepemilikan pribadi dan kekayaan intelektual, zonasi, polusi, dan stabilitas ketenaga kerjaan yang dapat berubah-ubah. Nah, yang dimana sikap pemerintah ini pada saat pengambilan lokasi itu mungkin tidak akan bertahan lama, namun manajemen itu dapat menemukan bahwa sikap ini dapat mempengaruhi oleh kepemimpinan mereka sendiri. Yang dimana nilai-nilai pekerja juga dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Nah, dari satu wilayah ke wilayah lain dan juga dari kota kecil ke kota besar. Yang dimana pandangan pekerja mengenai pergantian karyawan, serikat pekerja, dan ketidakhadiran adalah faktor-faktor yang relevan. Nilai-nilai ini tentu dapat mempengaruhi keputusan perusahaan apakah akan menawarkan pekerjaan kepada pekerja yang ada jika perusahaan pindah ke lokasi baru atau tidak. Bisa di next, Rika. Oke, mungkin aku ambil contoh kasusnya itu perusahaan Southern Recreational Vehicle Company, yang dimana suatu perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan. Nah, perusahaan ini yang dimana mereka tuh memiliki keputusan untuk memindahkan lokasi pabriknya dari St. Louis, Missouri ke Mississippi. Sebentar. Yang dimana salah satu tantangan terbesar perusahaan tersebut yaitu dalam keputusan operasional global adalah berurusan dengan budaya negara lain, yang dimana variasi budaya dalam hal ketepatan waktu oleh karyawan dan juga pemasok itu dapat tentunya akan memiliki dampak yang sangat signifikan pada jadwal produksi dan pengiriman. Nah, seperti suap dan juga bentuk korupsi lainnya juga itu akan mencerminkan ketidakefisienan ekonomi yang sangat besar, serta dapat menimbulkan masalah etika dan hukum dalam arena global, yang mana dapat mengakibatkan manajer operasional menghadapi tantangan besar dalam membangun rantai pemasok yang efektif lintas budaya. Bisa di next, Rika? Oke, di PPT sudah terdapat tabel 8.2 yang dimana menyajikan salah satu peringkat korupsi yang di berbagai negara di dunia, yang dimana peringkat korupsi di beberapa negara terpilih yang di mana skor 100 itu menunjukkan negara yang bebas korupsi, di mana terdapat di tabel 8.2 tidak ada negara yang mencapai nilai 100 atau negara yang bebas korupsi. Seperti contohnya itu ada New Zealand, skor korupsinya itu 89, dan juga itu paling bawah itu ada Somalia yang tingkat korupsinya itu 9. Bisa di next, Rika? Selanjutnya, faktor ke-5 yaitu ada proximity to market atau kedekatan dengan pasar. Yang artinya, bagi banyak perusahaan, lokasi yang dekat dengan pelanggan itu tentunya sangat penting. Secara khusus, organisasi jasa itu seperti apotek, restoran, kantor pos, atau tukang cukur tentunya menganggap demokrasi dan kedekatan dengan pasar itu sebagai faktor utama dalam pemilihan lokasi. Nah, perusahaan manufaktur juga merasa bahwa faktor ini tuh sangat bermanfaat untuk berada dekat dengan pelanggan ketika transportasi barang jadi mahal atau sulit. Misalnya tuh karena barang tersebut berukuran besar, berat, atau mudah rapuh, seperti itu. Mungkin contohnya tuh seperti perusahaan Honda, Toyota, yang dimana mereka itu memproduksi jutaan mobil di setiap tahunnya di Amerika Serikat. Hal tersebut itu bertujuan untuk mendekati pasar di Amerika Serikat. Sehingga pemasok itu ingin berada dekat dengan pengguna mereka. Contoh lainnya itu seperti Coca-Cola, yang dimana bahan utamanya itu adalah air, yang lebih masuk akal untuk memiliki pabrik perbotolan di banyak kota daripada pengiriman wadah berat, seperti itu. Bisa di next, Rika? Faktor yang keenam, itu ada proximity to supplier atau kedekatan dengan pemasok. Yang dimana perusahaan ini memiliki lokasi dekat dengan bahan baku dan pemasok mereka
yaitu ada beberapa alasan. Di sini terdapat 3 alasan. Yang pertama itu daya tahan atau perishability, yang artinya contohnya itu industri seperti toko roti, pabrik susu, dan pengolahan makanan seafood itu, yang dimana mereka tuh menggunakan bahan baku yang mudah rusak, sehingga mereka itu seringkali memilih lokasi yang dekat dengan pemasok untuk menjaga kesegaran produk. Oke, mungkin contoh yang aku tahu yang di Bali itu ada di Kedonganan, yang dimana di sana tuh penghasil apa ya, di pinggir-pinggir pantai tuh di pesisirnya itu penghasil ikan, udang, kepiting, dan seafood-seafood lainnya. Di sana juga langsung ada restorannya itu, banyak banget pilihan restoran. Jadi sehingga kalau kita beli itu kesegaran dari makanan yang kita beli itu masih fresh gitu loh, dan nggak hamis dan juga nggak bau gitu. Yang kedua, itu ada biaya transportasi, yang artinya perusahaan yang bergantung pada bahan baku berat atau besar. Contohnya itu seperti produsen baja yang dimana menggunakan batu bara dan biji besi untuk eh, untuk menghadapi biaya transportasi yang sangat mahal, itu mereka tuh menjadikan pertimbangan dalam pemilihan lokasi gitu. Yang ketiga, pengurangan volume dalam produksi, yang dimana barang yang mengalami penyusutan volume selama produksi, contohnya itu seperti kayu yang diubah menjadi papan, atau seperti yang kayaknya tadi bilang, udah seperti jelasin juga, kayu yang dari, maksudnya kayu yang diubah menjadi kertas juga itu bisa, yang biasanya memerlukan fasilitas yang dekat dengan sumber bahan baku untuk menghemat biaya transportasi dan meningkatkan efisien produksi. Yang dimana kita tahu kalau kayu itu kan besar ya, berat. Jadi kalau apa namanya, memproduksinya tuh jauh dari lokasi kayunya ini, hutan-hutan ini, itu kan bakal menambah ya biaya dari transportasi. Jadi sebisa mungkin pabriknya itu tuh dekat sama hutan-hutan. Jadi banyak-banyak kayu agar menghemat biaya transportasinya. Seperti itu. Bisa di next, Rika? Oke, selanjutnya ada itu faktor yang ketujuh, sekaligus faktor yang terakhir, itu ada proximity to competitor, atau yang biasa disebut dengan clustering, yang dimana bahasa Indonesia itu pendekatan dengan pesaing, atau clusterisasi. Nah, perusahaan manufaktur maupun jasa itu seringkali memilih lokasi yang dekat dengan pesaing. Nah, meskipun hal ini mungkin terlihat tampak mengejutkan, namun tren ini disebut dengan klasterisasi, dan biasanya sering terjadi ketika suatu wilayah memiliki sumber daya utama yang menarik bagi industri tertentu. Bisa di next, Rika? Oke, adapun sumber daya yang mendorong klasterisasi ini yaitu ada 4. Yang pertama itu sumber daya alam. Contohnya itu seperti tambang, atau bahan baku khusus. Yang kedua itu sumber daya informasi. Contohnya itu seperti pengetahuan dan teknologi industri, itu juga tadi sudah sempat dijelasin juga sebelumnya sama Genia. Jadi mungkin di sini aku nggak bakal jelasin panjang lebar. Yang ketiga, modal ventura. Contohnya itu kayak investasi yang mendukung suatu pertumbuhan di suatu perusahaan gitu. Yang terakhir itu ada sumber daya talenta, yang dimana tenaga kerja terampil di bidang tertentu. Jadi nggak cuma satu bidang aja. Bisa di next ya, Kak? Oke, berikut adalah tabel yang terdapat pada buku juga. Itu contoh industri yang menunjukkan fenomena klasterisasi beserta alasan mengapa hal tersebut terjadi. Oke, jadi seperti yang tabel pertama, contohnya itu ada pembuatan anggur, yang dimana mereka tuh memilih lokasi di Amerika Serikat, di Prancis. Alasan mereka memilih lokasi tersebut dengan memproduksi pembuatan anggur, yaitu karena sumber daya alam seperti tanah dan iklim yang tentunya sangat mendukung produksi anggur yang berkualitas tinggi. Makanya anggur tuh di luar negeri itu kan ya terkenal gitu loh, bagusnya gitu. Terus mungkin contoh yang kedua, yaitu perusahaan perangkat lunak, yang dimana mereka tuh mendirikan perusahaan itu di lokasi Boston, terus Israel, dan sebagainya. Itu dengan alasan konsentrasi talenta berbakat dalam bidang teknologi dan ilmiah, serta kedekatan dengan investor modal. Jadi itu yang dimaksud dengan
kedekatan dengan pesaing atau klasterisasi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai methods of evaluating location alternative atau yang disebut dengan metode evaluasi alternatif lokasi. Baik, dalam metode evaluasi lokasi alternatif ini, kita bisa mengenal lebih dulu apa sih metode evaluasi lokasi alternatif ini. Jadi, metode evaluasi lokasi alternatif ini merupakan salah satu cara dari berbagai cara yang digunakan untuk memilih lokasi terbaik berdasarkan berbagai faktor seperti biaya, aksesibilitas, infrastruktur, dan juga faktor strategis lainnya. Nah, dalam metode evaluasi ini kita bisa melihat ada beberapa metode. Yang di sini ada 4 metode. Yang pertama ada metode penilaian faktor, yang kedua metode analisis biaya volume lokasi, yang ketiga ada metode pusat gravitasi, dan yang terakhir model transportasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas satu persatu mengenai metode evaluasi lokasi alternatif. Nah, yang pertama itu ada metode penilaian faktor. Jadi, dalam metode ini merupakan salah satu metode yang bisa dibilang populer, dikarenakan dalam metode ini terdapat banyak faktor yang dapat dinilai untuk memilih serta mengevaluasi lokasi secara tepat. Nah, metode ini bisa menilai berbagai macam faktor secara objektif yang dibutuhkan oleh perusahaan, misalnya dari education, rekreasi, labor skill, atau yang bisa disebut dengan keterampilan tenaga kerja. Selanjutnya ada pendapatan, serta faktor-faktor yang lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas langkah-langkah yang kita ambil untuk metode evaluasi ini. Yang pertama, untuk metode penilaian faktor ini, kita bisa menentukan dan kembangkan faktor relevan yang disebut dengan key success factors atau faktor kunci kesuksesan. Nah, jadi metode langkah yang pertama ini kita menentukan dan juga memilih faktor yang relevan yang bisa menjadi faktor kunci kesuksesan dari perusahaan tersebut. Nah, setelah kita melakukan dan juga menentukan faktor yang relevan, kita menetapkan bobot pada setiap faktor tersebut. Dan yang ketiga, itu setelah kita menetapkan bobot, kita kembangkan skala untuk setiap faktornya. Misal, perusahaan A itu menetapkan skala 1 hingga 10 untuk penilaian faktornya. Ataupun bisa juga dengan skala 100 poin seperti itu. Lalu langkah yang keempat itu setelah kita melakukan pembobotan dan juga melakukan skala di masing-masing faktor itu, kita bisa menilai setiap lokasi untuk setiap faktornya dengan menggunakan skala yang telah ditentukan. Jadi, ketika kita sudah menetapkan faktor yang relevan, membobotkan masing-masing faktor, dan juga menetapkan skala di masing-masing faktor itu, selanjutnya kita memilih lokasi yang tepat, itu dengan memberikan skala terhadap lokasi tersebut berdasarkan faktor yang telah kita tentukan, seperti itu. Lalu yang kelima, itu kita mengkalikan skor dengan bobot setiap faktor, dan juga kita menjumlahkan skor untuk setiap lokasinya. Dan yang terakhir, ketika kita sudah melakukan pengkalian dan juga menjumlahkan setiap skor dari bobot itu, kita bisa mendapatkan rekomendasi berdasarkan skor poin maksimum dengan mempertimbangkan hasil pendekatan kuantitatif lainnya. Nah, karena di sini memiliki beberapa tahap, saya akan lanjut aja ke contoh kasusnya. Yang mana di sini saya mengambil contoh kasus berdasarkan dari e-book yang telah dikirimkan Ibu dosen, yang dimana contoh kasus ini ada Five Flags Over Florida, yang dimana itu merupakan jaringan taman hiburan keluarga di Amerika Serikat yang terdiri dari 10 taman hiburan, yang dimana Five Flags Over Florida ini telah memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri dengan membuka taman pertamanya di Eropa.
Nah, taman hiburan ini ingin memilih antara Prancis atau Denmark. Untuk menentukan daerah yang cocok untuk menambah jaringan taman hiburan di daerah Eropa ini, maka perusahaan itu melakukan metode penilaian faktor dari masing-masing kota tersebut antara Prancis dan juga Denmark. Nah, tahap pertama tadi saya bilang kita tentunya harus menetapkan faktor key success factor gitu atau faktor kunci kesuksesan. Nah, di perusahaan itu menetapkan ada ada 5 key success factornya, yaitu labor availability, and attitude. Yang kedua, people to care ratio. Yang ketiga, per capita income. Yang keempat, tax structure. Dan yang kelima, education and health. Jadi, keterampilan ketenaga kerjaan dan juga sikap itu diberikan bobot sebesar 25. Lalu ada people to care ratio itu sebesar 5, bobotnya sebesar 5. Pendapatan per kapita itu 10 dan struktur pajaknya itu 39 dan juga pengetahuan dan juga kesehatan itu bobotnya 21. Nah, setelah menentukan bobot di masing-masing faktor itu, si perusahaan telah menetapkan lokasi yaitu France dan Denmark. Nah, untuk membandingkan itu, dia menetapkan scores untuk dua lokasi itu, yaitu sebesar 100 skornya. Jadi, perusahaan itu setelah menetapkan scores, ia menilai dari Prancis terlebih dahulu, di mana dia menilai bahwa keterampilan ketenaga kerjaan dan juga sikap dari masing-masing tenaga kerja di daerah Prancis itu diberikan bobot sebesar 70 dan juga di faktor people to care ratio itu sebesar 50 untuk Prancis, pendapatan per kapitanya sebesar 85 di Prancis, struktur pajaknya itu sebesar 75 di Prancis, dan juga pengetahuan dan kesehatan itu di Prancis sebesar 60. Selanjutnya, itu perusahaan menilai di daerah Denmark, yang dimana faktor yang pertama itu dimasukkan sebesar 60, lalu yang kedua 60 juga, pendapatan per kapitanya itu 80, struktur pajaknya itu 70, dan juga pengetahuan dan juga kesehatan itu 70. Nah, setelah kita melakukan pembobotan dari masing-masing faktor dan juga memasukkan scores dari masing-masing lokasi, selanjutnya kita pindah ke weak scores. Jadi, setelah kita melakukan itu, kita mengkalikan antara bobot dari masing-masing faktor dan juga masing-masing skor dari lokasi. Nah, seperti pada layar, itu saya sudah memisahkan antara weak score dan juga scores dari masing-masing daerah. Yang pertama, yang daerah Prancis itu dari faktor pertama kita mengkalikan 25, bobot 25 ini kita dapatkan dari sini. Dan juga 70 itu hasil skor dari Prancisnya di faktor pertama, yaitu 25 dikali 70 sebesar 17,50. Selanjutnya untuk faktor-faktor selanjutnya juga kita kalikan yang sama, yang dimana bobot dari faktor yang kedua itu sebesar 5. Dan untuk skors yang didapatkan dari Prancis itu 50. Kita kalikan sebesar 5 dan 50 itu kita kalikan menghasilkan 2,50. Nah, begitupun seterusnya, kita akan mengkalikan semuanya, sehingga kita telah mengkalikan semua faktor, kita harus menjumlahkan nilai-nilai dari faktor yang telah kita kalikan, yaitu yang dimana Prancis mendapatkan skor sebesar 70,5 dan juga Denmark 68, seperti itu. Nah, interpretasi dari hasil yang telah kita kalikan ini bahwa dengan menggunakan penilaian faktor untuk mengevaluasi lokasi situs alternatif dengan opsi 100 poin, yang dimana tadi skornya itu skalanya 100, yang diberikan pada masing-masing faktor, maka dapat diperoleh bahwa Perancis yang memiliki peringkat besar dengan penilaian faktor kunci kesuksesannya. Jadi dari hasil pengkalian ini kita bisa melihat bahwa Perancis memiliki peringkat yang besar daripada Denmark untuk perusahaan itu melakukan ekspansi taman hiburannya itu di daerah Eropa, seperti itu.
Selanjutnya, metode yang kedua, analisis biaya volume lokasi. Nah, analisis biaya volume lokasi ini merupakan teknik untuk membuat perbandingan ekonomis atas alternatif lokasi dan juga mengidentifikasi biaya tetap serta variabelnya. Serta di analisis ini kita membuat grafik untuk setiap lokasinya, sehingga nanti kita mendapatkan lokasi yang mana memiliki biaya terendah. Itulah yang nantinya kita bisa menetapkan lokasi itu sebagai lokasi yang strategis untuk perusahaan seperti itu. Nah, adapun langkah-langkah analisis biaya dan juga volume lokasi. Yang pertama, tentukan biaya tetap dan variabel untuk setiap lokasinya. Selanjutnya, gambarkan biaya untuk setiap lokasi. Biaya itu kita letakkan pada sumbu vertikal dan juga volume itu kita letakkan di sumbu horizontal atau X. Nah, langkah yang ketiga itu pilih lokasi yang memiliki total biaya terendah untuk volume produksi yang diharapkan. Nah, karena kita menghitung-hitung lagi, saya langsung ambil contoh kasus saja. Berdasarkan buku, ada contoh kasus Ismail Mohedi merupakan pemilik Europe Ignition Manufacturing yang perlu memperluas kapasitas perusahaannya. Dengan mempertimbangkan 3 lokasi, yaitu Athena, Brussels, dan Lisbon untuk pabrik barunya, perusahaan tersebut ingin menemukan lokasi yang paling ekonomis untuk volume yang ditargetkan mencapai 2.000 unit per tahun. Mohebi melakukan analisis biaya volume berdasarkan lokasinya, yang menentukan biaya tetap per tahun di lokasi tersebut masing-masing, yang dimana Athena sebesar 30.000 US dollar, yang kedua Brussels itu sebesar 60.000 US dollar, dan yang terakhir Lisbon itu 110.000 US dollar. Dan biaya variabelnya masing-masing untuk Athena 75 per unit, 45 US dollar per unit, dan juga 25 US dollar per unit. Nah, perusahaan tersebut juga mengharapkan harga jual untuk setiap sistemnya itu yang diproduksi adalah sebesar 120 US dollar. Nah, dari kasus ini kita mengetahui bahwa volume yang ditargetkan per tahun itu sebesar 2.000 unit per tahun. Selanjutnya biaya tetap per tahun dari masing-masing lokasi yaitu Athena 30 US dollar, Brussels 60.000 US dollar, dan yang terakhir Lisbon itu 110 US dollar. Dan biaya variabel masing-masing lokasi yaitu 75 US dollar per unit, 45 US dollar per unit, dan yang terakhir 25 US dollar per unit dengan harga jual yang diharapkan sebesar 120 US dollar. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama, kita harus membuat grafik berdasarkan biaya dan juga volume yang telah ditetapkan. Yang dimana tadi Athena itu 30.000 US dollar, Brussels itu 60.000 US dollar, dan juga Lisbon itu sebesar 110 US dollar. Yang dimana ini biaya yang telah ditetapkan, dan yang di bawah ini adalah volume. Nah, untuk menghitung cost masing-masing lokasi atau biaya yang dikeluarkan dari masing-masing lokasi, kita bisa menggunakan rumus yang dimana pada layar saya sudah menulisnya. Total cost sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabelnya, yang dimana biaya variabel ini nanti dikalikan volume yang ditargetkan. Nah, untuk total cost dari daerah Athens itu yang dimana biaya tetapnya itu adalah 30.000 dan juga biaya variabelnya itu 75 US dollar, yang dimana tadi saya sudah sempat bilang volume yang ditargetkan itu sebesar 2.000. Jadi ketika kita jumlahkan dan kalikan, kita kalikan daerah Athens itu mendapatkan total cost-nya 180.000 US dollar. Lalu yang lokasi kedua juga sama caranya, yang dimana biaya tetap ditambahkan biaya variabel dikali volume yang ditargetkan, yang dimana kita bisa melihat bahwa lokasi Brussels itu mendapatkan cost-nya itu sebesar 150.000 US dollar. Dan daerah yang ketiga, Lisbon, itu total cost-nya mendapatkan sebesar 160.000 US dollar. Oke, setelah kita melihat dan juga menghitung hasil-hasil cost ini, kita bisa melihat bahwa
dapat disimpulkan bahwa dengan volume yang diharapkan 20.000, dengan lokasi di daerah Brussels itu memberikan biaya terendah sebesar 150.000 US dollar, dengan keuntungan bahwa kita untuk menentukan keuntungan yang didapatkan dari daerah Brussels itu kita dapat menghitung dengan total pendapatan dikurangi total biayanya. Nah, total pendapatannya itu tadi ditargetkan sebesar 120 US dollar yang dikalikan dengan 2.000. Selanjutnya itu dikurangi oleh total biaya yang dihasilkan oleh daerah Brussels, yaitu 150 US dollar, sehingga kita bisa mendapatkan hasil sebesar 90.000 per tahun. Itu merupakan keuntungan di daerah Brussels gitu. Karena daerah Brussels itu memberikan biaya terendah, maka daerah itu dipilih oleh perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menentukan persimpangan dari beberapa daerah, yang dimana persimpangan Athena dan juga Brussels. Itu kita bisa melakukan perhitungan seperti pada layar, yang dimana kita melakukan persamaan, yang pada daerah Athena itu 30.000, itu merupakan biaya tetapnya ditambah dengan 75x sama dengan 60.000 US dollar, itu merupakan biaya dari Brussels ditambahkan 45x. Jadi ketika kita melakukan persamaan ini, kita bisa menghasilkan 30x sama dengan 30.000, yang dimana x ini sama dengan 1.000. Begitupun sebaliknya, ketika kita menghitung persimpangan Brussels dan juga Lisbon, yang dimana biaya dari Brussels itu 60.000 US dollar ditambahkan dengan 45x, sama dengan 110.000 US dollar ditambahkan dengan 25x. Hingga kita bisa menghitung 45 dikurangi 25 itu 20x, sehingga sama dengan 110 dikurangi 60 itu 50.000 US dollar. Jadi X-nya itu kita hasilkan 2.500 US dollar. Itulah persimpangan dari Athena dan Brussels, dan juga persimpangan Brussels dan Lisbon. Selanjutnya kita lanjut ke metode pusat gravitasi, yang dimana metode pusat gravitasi merupakan teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusinya. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar, dan juga biaya pengirimannya. Nah, langkah pertama dalam metode ini kita menempatkan lokasi pada sistem koordinat yang pada layar sudah ditampilkan, di mana XI itu merupakan koordinat lokasi I, YI itu merupakan Y koordinat lokasi I, dan QI itu kuantitas barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi I. Nah, ini merupakan cara sistem kita untuk mengkoordinatkan lokasi. Oke, untuk metode pusat gravitasi ini, kita langsung saja ke contoh kasusnya, yang dimana pada e-book tertulis bahwa contoh kasusnya Chicago, Pittsburgh, New York, dan Atlanta. Saat ini pasokannya berasal dari gudang lama dan tidak memadai di Pittsburgh, yang dimana Pittsburgh ini merupakan lokasi toko pertama dari jaringan tersebut. Nah, perusahaan ini ingin mencari lokasi pusat untuk membangun gudang baru. Oke, perusahaan sudah mendapatkan 4 lokasi, yaitu Chicago, Pittsburgh, New York, dan Atlanta. Nah, pertama-tama perusahaan itu membuat tabel yang berisikan lokasinya dan juga jumlah kontainer yang dikirim per bulan oleh masing-masing lokasi. Yang dimana pada layar itu Chicago, jumlah kontainer yang dikirim per bulannya itu sebesar 2.000, Pittsburgh 1.000, New York 1.000, dan juga Atlanta sebesar 1.000. Setelah membuat tabel ini, kita membentuk koordinat lokasi.
yang dimana koordinat lokasi dari masing-masing daerah itu seperti Chicago eh, sebesar 30,120, Pittsburgh itu 90,110, New York sebesar 130,130, dan yang terakhir Atlanta sebesar 60,40. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, untuk menghitung, kita pertama-tama melakukan substitusi nilai pada sumbu X. Nah, sumbu X-nya itu ya ini, dan juga kita akan menghitung substitusi pada nilai di sumbu Y. Ini sumbu Y-nya. Nah, pertama-tama kita akan melakukan substitusi pada sumbu X, yang dimana pada sumbu X ini kita bisa mengkalikan serta menjumlahkan, yang dimana kita mengkalikan sumbu X-nya dari masing-masing daerah, yaitu Chicago, dikalikan dengan jumlah kontainer yang dihasilkan per bulan, yang dimana Chicago itu jumlah kontainernya 2.000, jadi nilai pada sumbu X-nya 30 dikalikan 2.000, ditambah 90 dikali 1.000, ditambah 130 dikali 1.000, ditambah 60 dikali 2.000. Nah, untuk pembaginya itu kita bisa ambil angka dari jumlah kontainer yang dihasilkan per bulan masing-masing lokasi, yaitu sebesar 2.000, 1.000, 1.000, dan juga 2.000. Nah, selanjutnya setelah kita menjumlahkan bagian atasnya yaitu 400.000 dibagi dengan 6.000. Kita dapat lihat hasilnya itu sebesar 6,7. Itu merupakan nilai pada sumbu X-nya. Selanjutnya, kita substitusi nilai pada sumbu Y, yang dimana sumbu Y-nya itu ada 120, 90, 60, dan juga 130. Nah, untuk itu kita langsung masukkan saja, yang dimana untuk Chicago, sumbu Y-nya itu adalah 190, 120, mohon maaf. Untuk jumlah kontainernya 2.000, kita kalikan saja. Untuk Pittsburgh juga seperti itu, nilai sumbu Y-nya adalah 110 dikalikan jumlah kontainer yang dihasilkan per bulan 1.000. Begitupun juga untuk New York dan juga Atlanta. Sehingga kita bisa melihat bahwa hasilnya itu 560.000 dibagi dengan 6.000. Sehingga hasil nilai pada sumbu Y-nya itu 93,3. Nah, interpretasi dari setelah kita melakukan substitusi nilai sumbu X dan juga sumbu Y berdasarkan hasil yang saya jelaskan tadi, ternyata dapat ditemukan lokasi yang berpusat pada gravitasi dengan nilai 66,7 berada di dekat pusat Ohio, dan perusahaan mempertimbangkan daerah Columbus, Ohio, atau kota terdekat sebagai lokasi yang tepat. Jadi center of gravity-nya yang sebesar 66,7 itu dan juga 9,3 itu berada di daerah sini, yang di dekat pusat Ohio, seperti itu. Nah, untuk metode terakhir yaitu ada metode transportasi. Metode transportasi ini kita bisa lihat pada layar bahwa metode ini adalah metode yang digunakan untuk menentukan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pasokan ke beberapa titik permintaan, sehingga dapat meminimalkan total biaya produksi dan juga transportasi. Nah, tadi materi sebelumnya juga rekan saya sudah membahas mengenai faktor-faktor yang mendukung lokasi yang strategi, yaitu bahwa adanya peminimalisir biaya transportasi dan juga biaya produksi. Jadi metode transportasi ini bisa digunakan untuk melakukan pengiriman yang terbaik dari titik pasokan ke titik permintaan dengan meminimalkan biaya produksi dan juga transportasi seperti itu. Mungkin itu saja mengenai metode evaluasi lokasi alternatif. Selanjutnya materi yang akan dibahas oleh rekan saya. Untuk rekan saya, dipersilakan.
Ya, selanjutnya ada service location strategi. Bisa di next. Nah, strategi lokasi layanan. Berbeda dengan sektor industri yang fokus pada minimalisasi biaya, sektor layanan lebih menekankan pada maksimalisasi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh dampak lokasi yang lebih besar terhadap pendapatan dibandingkan dengan biaya operasional. Next. Adapun faktor utama yang menentukan yaitu satu, daya beli pelanggan di sekitar lokasi. Jika pendapatan rata-rata penduduk di suatu area tinggi, maka mereka lebih mampu membeli layanan yang lebih mahal atau layanan premium, yang berpotensi meningkatkan volume pelanggan dan pendapatan. Sebaliknya, jika pendapatan rendah, pelanggan mungkin lebih sensitif terhadap harga dan akan lebih memilih layanan yang lebih terjangkau atau bahkan membatasi pembelian layanan tertentu. Yang kedua, ada kesesuaian layanan dan citra perusahaan dengan demografi pelanggan. Dengan memahami demografi pelanggan dan menyesuaikan layanan, serta membangun citra yang positif, perusahaan dapat menarik lebih banyak pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Perusahaan yang berhasil dalam hal ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar. Next. Dan yang ketiga yaitu tingkat persaingan di area tersebut. Dalam lingkungan yang kompetitif, perusahaan harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan memberikan nilai tambahan kepada pelanggan untuk tetap relevan dan menguntungkan. Dengan memahami dinamika persaingan, perusahaan dapat merumuskan strategi yang efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, serta meningkatkan pendapatan. Yang keempat, ada kualitas pesaing yang ada. Dalam lingkungan yang kompetitif, perusahaan harus mampu beradaptasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka untuk tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Dengan memahami dinamika kualitas pesaing, perusahaan dapat merumuskan strategi yang efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan serta meningkatkan pendapatan. Next. Nah, yang kelima ada keunikan lokasi perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Lokasi yang strategis, menarik, dan sesuai dengan demografi target dapat meningkatkan daya tarik perusahaan, menarik lebih banyak pelanggan, dan meningkatkan pendapatan. Dengan memanfaatkan keunikan lokasi secara efektif, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar. Yang keenam, ada kualitas fisik, fasilitas, dan bisnis yang ada di sekitar. Fasilitas yang nyaman, menarik, dan mudah diakses dapat meningkatkan daya tarik perusahaan. Sementara eh, keberadaan bisnis yang lain yang berkualitas dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan. Dengan memperhatikan kedua aspek ini, perusahaan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, menarik lebih banyak pengunjung, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Next. Nah, yang ketujuh, kebijakan operasional perusahaan. Dengan menetapkan kebijakan yang fokus pada kualitas layanan, efisiensi operasional, dan responsivitas terhadap kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, menarik lebih banyak pengunjung, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Kebijakan yang baik juga dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan, memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Yang terakhir, kualitas manajemen. Dengan mengambil keputusan yang efektif, fokus pada kepuasan pelanggan, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Manajemen yang berkualitas dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, menarik lebih banyak pengunjung, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Perusahaan yang berinvestasi dalam meningkatkan kualitas manajemen akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih baik dan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Nah, analisis faktor ini membantu memperkirakan pendapatan secara lebih akurat. Teknik yang digunakan meliputi analisis regresi, perhitungan lalu lintas, analisis demografi, dan daya beli. Metode eh, pemeringkatan faktor, metode pusat gravitasi, serta sistem informasi. Next.
Nah, selanjutnya akan dilanjutkan untuk oleh teman saya. Baik, di sini saya akan bahas mengenai sistem informasi geografis. Bisa di next. Baik, yang pertama saya akan membahas apa sih itu pengertian dan manfaat dari SIG. Nah, setiap lokasi potensial itu memiliki demografi dan infrastruktur yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, sistem informasi geografis atau SIG itu menjadi alat penting bagi perusahaan dalam membuat keputusan berbasis data mengenai lokasi usaha. Nah, SIG sendiri itu adalah sistem yang menyimpan, mengakses, menampilkan, dan menghubungkan informasi demografi dengan lokasi geografis. Nah, dengan SIG, berbagai sektor bisnis seperti retail, perbankan, jaringan restoran, pom bensin, dan waralaba percetakan dapat melakukan analisis demografi. Nah, dengan menggabungkan data populasi, usia, pendapatan, arus lalu lintas, dan kepadatan penduduk dengan informasi geografis, itu perusahaan dapat menentukan lokasi terbaik untuk ekspansi usaha mereka. Nah, adapun jenis data dalam SIG, bisa di next. Nah, SIG ini menyediakan berbagai jenis basis data geografi yang mencakup informasi. Yang pertama itu ada data sensus yang berdasarkan blok, distrik, kota, kabupaten, distrik kongres, area metropolitan, negara bagian, dan juga kode pos. Lalu yang kedua itu ada peta infrastruktur yang mencakup jalan, jalan raya, jembatan, dan juga terowongan. Lalu yang ketiga itu ada data utilitas yang mencakup jalur listrik, air, dan juga gas. Lalu yang keempat ada data alam yang mencakup sungai, gunung, danau, dan hutan. Lalu yang terakhir, yang kelima yaitu fasilitas publik yang mencakup bandara besar, universitas, dan rumah sakit. Bisa di next. Halo, bisa di next. Baik, di sini saya akan memaparkan penerapan SIG dalam berbagai industri. Nah, yang pertama itu ada maskapai penerbangan. Maskapai itu menggunakan SIG untuk mengidentifikasi bandara dengan layanan darat paling efisien. Nah, informasi ini membantu dalam penjadwalan serta menentukan lokasi pembelian bahan bakar, makanan, dan layanan lainnya. Lalu yang kedua itu ada pengembang properti komersial. Nah, SIG itu digunakan untuk menganalisis berbagai faktor dalam pemilihan lokasi pembangunan gedung perkantoran di masa mendatang. Pembangunan ruang kantor baru memerlukan waktu beberapa tahun. Nah, oleh karena itu, pengembang menghargai pendekatan basis data yang dapat ditawarkan SIG. Lalu, SIG itu digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi dengan memperhatikan 5 elemen untuk setiap kota. Yang pertama itu ada area perumahan, yang kedua itu ada pusat pembelanjaan, yang ketiga itu ada pusat budaya dan juga hiburan, lalu yang keempat itu ada tingkat kejahatan, lalu yang kelima itu pilihan transportasi. Bisa di next. Baik, di sini juga saya akan membahas tadi kasus penggunaan SIG. Nah, yang pertama itu ada Carvel Ice Cream. Nah, Carvel Ice Cream ini merupakan jaringan toko es krim yang telah beroperasi selama 90 tahun. Nah, ia menggunakan SIG untuk menganalisis profil demografis lingkungan yang berpotensi sukses bagi bisnis mereka. Nah, faktor utama yang dipertimbangkan itu meliputi tingkat pendapatan dan rentang usia penduduk di suatu wilayah. Lalu yang kedua ada Saber Roofing. Nah, perusahaan ini itu merupakan perusahaan pemasangan atap yang berbasis di Redwood City, California.
Nah, iya, itu memanfaatkan Google Earth untuk menilai kondisi atap tanpa perlu mengirim pekerja secara langsung. Nah, dengan menggunakan gambar udara, pemilik dapat mengukur luas atap, mengevaluasi kondisinya, dan mengirimkan perkiraan biaya pemasangan melalui email. Nah, pendekatan ini menghemat ratusan mil perjalanan setiap hari. Nah, dalam satu kasus, perusahaan bahkan dapat memberitahu seorang klien bahwa atap rumahnya terlalu curam untuk dikerjakan setelah melakukan pengecekan cepat melalui Google Earth. Lalu yang ketiga ada Arbis. Nah, Arbis ini merupakan jaringan restoran cepat saji. Nah, ia menggunakan perangkat lunak yaitu Mapinfo. Nah, untuk menganalisis perilaku pelanggan. Nah, mereka menemukan bahwa pelanggan itu bersedia berkendara di 20% lebih jauh untuk membeli sandwich daging panggang. Nah, yang dianggap sebagai produk tujuan mereka dibandingkan dengan sandwich ayam. Lalu yang keempat ada Home Depot. Nah, Home Depot ini menggunakan SIG untuk menentukan lokasi toko yang strategis. Nah, saat ingin membuka cabang di New York City, perangkat lunak SIG menunjukkan bahwa Queens merupakan lokasi yang potensial. Meskipun sebagian besar penduduknya itu tinggal di apartemen kecil. Nah, hasilnya toko di Queens menjadi salah satu gerai dengan volume penjualan tertinggi. Nah, selain itu, SIG juga membantu Home Depot ini menyadari bahwa masih ada peluang-peluang ekspansi di Atlanta. Meskipun perusahaan mengira kota tersebut sudah jenuh dengan toko mereka. Nah, sekarang Home Depot ini dia sudah mendirikan 40 gerai Home Depot di kawasan tersebut. Lalu yang kelima itu ada Joann Stores. Nah, Joann Stores ini adalah peritel kain dan perlengkapan kerajinan. Nah, awalnya ya ini memiliki 70 toko swalayan yang berjalan dengan baik. Namun, manajemen ini khawatir bahwa toko yang lebih besar akan sulit menutup biaya pembangunan. Nah, dengan SIG itu mereka membuat profil pelanggan ideal yaitu perempuan pemilik rumah dengan keluarga. Nah, dengan memetakannya berdasarkan data demografis, nah hasil analisis ini menunjukkan bahwa mereka dapat membuka hingga 700 toko swalayan baru yang meningkatkan pendapatan dari 105 US dollar menjadi 150 US dollar per kaki persegi. Bisa di next? Nah, baik, di sini saya juga akan membahas perangkat lunak SIG yang populer. Itu yang pertama ada Mapinfo, yang kedua ada Atlas GIS, yang ketiga ada ArcGIS, lalu yang keempat ada SAS atau GIS, lalu yang kelima ada Maptitude, lalu yang keenam, yang terakhir yaitu ada Geomedia. Bisa di next? Oke, SIG modern ini memiliki fitur yang canggih. Nah, termasuk peta lengkap dan data demografi yang luas. Nah, peta dalam SIG mencakup jutaan mil jalan serta berbagai titik penting seperti restoran, bandara, hotel, pom bensin, ATM, museum, perkemahan, dan pintu keluar jalan bebas hambatan. Nah, data demografi dalam SIG itu mencangkup informasi populasi, usia, pendapatan, pendidikan, dan perumahan yang dapat dipetakan berdasarkan negara bagian, kabupaten, kota, kode pos, atau wilayah sensus. Nah, sebagai tambahan untuk studi kasusnya, ini ada location the next Red Lobster Restaurant. Nah, ini membahas bagaimana sih Red Lobster itu menggunakan SIG untuk menentukan wilayah perdagangan berdasarkan ukuran pasar dan kepadatan populasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Gita. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai the strategy important of location, factor effect location decision, method of evaluating this location alternative, service location strategy, and geographic information system. Itulah materi yang kelompok kami sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan kurang dipahami, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.